الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah sama-sama kita membasahi lidah, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam ragam nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dapat menghayunkan tangan dan melangkahkan kaki guna taat untuk berubudiyah kepadanya dengan melaksanakan insya-Allah salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Selanjutnya selawat dan salam tak luput pula kita hanturkan kepada keharibaan junjungan alam kita, yakni Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Tengku Guru, para alim ulama, Imam Khatib Bilal, wabil khusus kepada jamaah sekalian yang tak mungkin disebutkan satu persatu, insya-Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tujuan untuk membangun sebuah negeri, tentu saja harapan kita negeri tersebut menjadi rahmatan lil alamin, atau yang sering kita dengar baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tentu saja tujuan tersebut memiliki persyaratan yang mutlak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, kalau kau ingin hidupmu makmur dalam sebuah negeri, aman sentosa, maka diberikanlah petunjuk. Itulah lewat yang namanya Al-Quran. Maka dalam surah ke-7, ayat ke-96, Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk di sebuah negeri, amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iktikad mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain daripadanya. Lalu mereka juga wattaqau, bertakwa. Maka definisi takwa itu ditakrifkan oleh para ulama kita, salah satunya dalam kitab Taisirul Khalaq. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Takwa itu adalah menjunjung tinggi segala perintah Allah
wajtinaba nawahihi sirran wa alaniyah, dan menjauhi segala larangan Allah baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Maka takwa ternyata juga ada yang bersifatnya tersembunyi. Contoh seperti zikir di dalam hati. Ada juga takwa yang sifatnya terang-terangan. Sebagaimana yang kita laksanakan pada hari yang berbahagia ini. Salat Jumat. Begitu juga sebaliknya. Kemaksiatan ada yang secara tersembunyi. Contoh seperti hasad, iri hati, tak kelihatan. Tapi penyakit ini sangat bahaya. Orang sekarang kita lihat, kalaulah terkena penyakit fisik, cepat-cepat mereka berobat ke dokter. Tapi kalau sudah terkena penyakit hati, mereka lalai, lupa. Padahal penyakit hati itu bisa merusak kehidupan di dunia, apalagi kehidupan di akhirat kelak. Maka maksiat yang tersembunyi salah satu bentuknya adalah seperti penyakit hati. Kemudian maksiat yang terang-terangan, judi kita lihat, walaupun sekarang ada secara rahasia judi online katanya, yang namun itu adalah bentuk daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan membuka, kata Allah. Maka digunakan dengan huruf lam taukid, sungguh, artinya benar-benar. Alaihim, kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang dibuka? Barakatim minas samai, keberkahan kalau memang ada dari langit akan Allah turunkan. Itulah seperti hujan rahmat. Maka hujan ini pun terbagi dua. Ada yang dikatakan hujan rahmat dan ada pula yang disebut dengan hujan bala. Hujan rahmat dengan air yang turun dari langit, tumbuhan menjadi subur. Kalau sudah tumbuhan subur, maka petani-petani pun mudah memetik hasil. Kalau sudah tumbuhan subur, maka hewan ternak kita pun gemuk-gemuk semuanya. Tapi kalau memang ada dari bumi juga keberkahan itu, fil ard, kata Allah, maka itu juga akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari bumi tadi. Walakin kazzabu, tapi kalau engkau mengkhianati ataupun mengingkari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadna, maka kami akan menurunkan azab bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang notabene katanya itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sesungguhnya Allah sudah menceritakan mana negeri yang mendapat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, mana negeri yang diambil iktibar pada hari ini bahwa mereka diporak-porandakan oleh Allah, yang dulunya makmur, yang dulunya subur, tanaman mereka berlimpah ruah, tetapi Allah memberikan azab kepada mereka. Contoh Allah memberikan gambaran dalam surah 89. Berarti surah 89 Al-Fajr. Ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu memperlakukan kepada bangsa Ad, suku Ad? Siapa suku Ad ini? Siapa bangsa Ad ini? Irama dzatil imad. Adalah bangsa Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang megah. Ketika masa itu belum ada peradaban yang bisa menandingi bangsa Ad. Mereka adalah ahli di dalam membuat bangunan. Tanahnya subur, hewan ternaknya banyak, tapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmannya Allah tidak akan langsung memberikan azab kepada satu kaum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula.
Kami tidak akan mengajak satu kaum sebelum diutus seorang rasul ke sana. Maka diutuslah seorang rasul kepada bangsa Ad. Surah ke-11. Jadi surah ke-11 itu sekaligus nama nabinya. Nabi Hud alaihissalam. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat ke-57-nya dijelaskan bahwa wa ila adin akhahum Huda, dan kepada suku Ad, bangsa Ad, dikirimlah atau diutuslah seorang rasul dari golongan saudara mereka sendiri. Lalu Nabi Hud pun menyuruh, qala ya qaumi abudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selama ini engkau menyembah patung? Kenapa selama ini engkau menyembah berhala yang tidak bisa membuatmu reaksi apa-apa? Jangan kau sembah. Selama ini adalah in antum illa muftarun. Kau hanya mengada-ngada. Tuhan yang kau sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang sebenar-benarnya telah menjadikan kamu. Jadi selama ini engkau menyembah Tuhan yang bukan sebenarnya Tuhan. Lalu apa reaksi daripada kaum Nabi Hud sendiri? Wahai Hud, kalau memang engkau memiliki Tuhan yang benar, tolong datangkan azab sekarang kepada kami. Lalu Nabi Hud alaihissalam pun karena setiap hari berjumpa, kaumnya meminta azab, akhirnya berdoa. Maka selama 3 tahun bangsa Ad mengalami kekeringan karena tidak turun hujan. Apa yang terjadi? Kalau sudah hujan tidak turun, maka tanaman-tanaman semuanya akan hangus kering. Jadi kalau sudah hujan tidak turun, padi pun tidak akan subur. Hewan-hewan ternak pun dia apa yang mau dia makan. Sehingga waktu itu tidak lama, cuma 3 tahun. Di penghujung daripada 3 tahun, akhirnya langit yang cerah kembali dia menjadi hitam, mendung. Lalu bangsa Ad mengatakan kepada Nabi Hud, ternyata ocehanmu selama ini salah. Kau katakan hujan tidak turun, buktinya hari ini hujan akan turun. Langit sudah gelap. Ternyata Allah bukan menurunkan hujan, melainkan angin puting beliung. Habis semua bangsa Ad diporak-porandakan oleh angin puting beliung kiriman daripada Allah. Sehingga tidak ada meninggalkan sisa bekas puing-puingnya. Tapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inilah bukti bagi hamba, bagi manusia yang hidup di sebuah negeri, mereka ingkar kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan bala. Begitu juga kaum Samud. Itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kaum Samud juga demikian, diutus seorang rasul ke sana yang namanya adalah Nabi Soleh. Lalu mereka menentang. Apa katanya? Kalau memang Tuhanmu ada, cobalah kau berikan azab kepada kami. Maka Nabi Soleh pun berdoa. Singkat cerita, 3 hari daripada doanya Nabi Soleh diterima. Akhirnya hari pertama muka daripada kaum Samud itu menjadi merah. Hari kedua menjadi kuning. Hari ketiga menjadi hitam. Lalu terdengarlah pekikan suara yang sangat keras dari langit. Sehingga saking kerasnya keluarlah seluruh isi perut-perut mereka. Karena tak mampu menahan detuman suara yang sangat keras. Telinga mereka pecah. Gendang suaranya pecah. Kemudian laksana bagaikan ayam yang mati terkena flu burung. Ada yang mati di jalan, ada yang mati di sawah, ada yang mati di lembah. Begitulah Allah mengirimkan azab kepada mereka. Ini bukti otentik yang Allah berikan kepada kita bahwa
kalau ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka syaratnya harus iman dan takwa. Maka kita mulai dari hal yang kecil. Di sebuah keluarga yang sangat sederhana. Dalam keluarga kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah bentuk daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mulai daripada diri kita, maka insya Allah judi akan hilang, keluarga kita insya Allah akan tenang, anak-anak bebas daripada narkoba, anak-anak juga bebas daripada begal, bebas daripada segala kemaksiatan. Kenapa? Karena yang ditanamkan adalah iman dan takwa. Dan orang yang bertakwa Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Sesulit apapun problematika kehidupan kita, maka Allah akan memberikan mudah baginya untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan menyelesaikan masalah terminalnya adalah gantung diri, akan tetapi menyelesaikan masalah dengan takwa, Allah akan memberikan bimbingan dan petunjuknya. Kemudian plus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memperoleh rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini dapatlah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mulai menanamkan iman dan takwa dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lalu nanti hal umumnya kepada orang banyak. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memasuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.